Nama saya Rina Wijaya. Kalau sehari-hari ya sebagai ibu lah, saya dan Mas Dimas, kami memang sepakat dan berdua komit untuk menyiapkan diri bagaimana nanti ketika kita sudah tidak punya kesibukan, kita sudah tidak aktif lagi di kantor ataupun di lapangan, gitu. Kita sudah punya tempat untuk mangkal dan juga membersamai anak-anak supaya cinta pada alam dan punya budaya konservasi apa saja yang terhadap alam. Bersih sungai bisa paham banyak merek makanan ya Pak ya? Jadi karena itu kemudian kami merintis Kebon Taman Tirto. Kami istilahnya menginisiasi punya kebun supaya kita bisa bertani dan mengajari anak-anak juga bertani. Kita nanam di sebelah sana, di pinggir sungai kita tanam. Yang kita tanam pohon buah jambu bol. Saya melakukannya dengan keluarga dan keluarga juga ikut mendukung dalam proses-proses di Kebun Taman Tirto itu sendiri. Jadi secara nggak langsung Kebun Taman Tirto ini terbentuk juga bersama keluarga. Jadi kami bisa merawat. Kenapa saya suka di pertanian? Karena di pertanian itu apa yang kami tanam, apa yang kami lakukan itu bisa kami makan. Karena kebutuhan manusia adalah makan. Dan minimal saya tidak membeli sayuran, minimal saya tidak membeli cabai, dan saya bisa menciptakan sebuah tempat yang bisa untuk hidup bersama keluarga. Sekecil apapun daerah tersebut atau tempat tersebut, saya bisa lakukan untuk bisa bertani. Dan anak-anak ikut mendukung dalam proses-proses itu. Dari awal sampai pembebasan atau land clearing tanah, dan sulitnya bagaimana bisa menciptakan konsep-konsep pertanian terpadu yang ada di Kebun Taman Tirto ini. Di samping Kebun Taman Tirto ada satu tempat istimewa, adalah mata air. Di sini disebut Belik Kembar. Belik Kembar itu ada belik lanang dan belik wedok. Belik lanang itu kue nek lanang atusnya ning kene. Nek kue nek wedok atusnya ning kene. Jadi terpisah. Saya sangat bersyukur bisa merawat sebuah mata air itu sendiri. Ibarat mata air itu adalah ibu bumi kami. Kami melestarikannya sejak awal sampai sekarang ini, sampai terwujud bentuk sebuah mata air yang baik dan bisa untuk kita minum langsung. Dan kami sudah 4 tahun di sini itu tidak memasak air dan tidak membeli air. Kami mengambil air dari mata air untuk kami konsumsi bersama keluarga. Karena kami percaya dengan sumur kami, dan kami tidak percaya dengan sumur-sumur yang mereka yang jual yang di luar-luar itu. Kami tidak percaya. Kami percaya dengan sumur kami. Gitu. Nah, saya bekerja di sebuah NGO namanya Yayasan SHIP Indonesia. SHIP itu singkatan Society for Health, Education, Environment, and Peace. Jadi memang mandatnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan, pendidikan, dan kelestarian lingkungan. Apa yang saya lakukan di Kebun Taman Tirto sebetulnya inline dengan apa yang saya lakukan di pekerjaan saya. Saya nggak akan bisa lepas dari itu. Visi antara bekerja dengan visi di dalam keluarga itu sama. Dekat dengan melestarikan lingkungan. Sudah kayak jadi blood gitu ya. Saya harus dekat dengan alam, saya harus mengajarkan itu pada anak-anak sejak dini.
Gitu. Konservasi yang pasti kita karena ada 2 mata air, jadi selalu kita bersihkan. Sebisa mungkin mata air itu kita lindungi sumbernya, bagaimana supaya tidak longsor, kita bangket gitu, supaya terproteksi dari kotoran dari luar juga. Dan kalau misalnya ada orang datang gitu, kemudian masuk ke dalam sumber air itu, kita kasih tahu jangan diinjak-injak itu sumber air, tapi kita bisa menampung dari yang keluar dari situ. Jadi kalau kita sudah melindungi dengan bak, berarti jangan nyemplung di bak itu supaya mata airnya nggak rusak, tetapi ditampung dari yang mengucur di luar, mengucur keluar. Gitu. Itu yang salah satu kami lakukan. Yang kedua juga tidak menebang pohon-pohon di sekitarnya. Kalau bisa menambah. Terus kalau ada orang yang datang ke kebun Taman Tirto, dulu tuh karena ini lahan tidur dan orang merasa kalau lahan tidur kan nggak ada yang ngawasin, bahkan jadi tempat buang sampah. Jadi dulu itu ada orang yang bawa anak kecil pakai pampers, buang pampers tuh dibeli itu. Saya bilang sampai gimana sih ini? Sedih gitu ya. Gimana sih ini mata air kita bersihkan kok ini dipakai buang pampers gitu. Ketika itu sudah kami bersihkan, masyarakat mulai melihat, oh sekarang belinya tambah besar ya. Artinya mereka juga aware bahwa oh ternyata benar bahwa ini harus dikonservasi. Karena air itu kan sumber kehidupan. Itu semua orang tahu, air sumber kehidupan, tetapi kemudian mungkin belum merasakan sekrusial itu fungsi air karena selalu berkelimpahan air. Belum pernah merasakan di Indonesia Timur yang air itu mahal sekali, susah sekali gitu. Jadi kalau mungkin kita yang di Jawa butuh air tinggal buka kran, kalau mau minum ya direbus gitu. Apalagi daerah-daerah yang ada daerah industri ekstraktif, ditambang gitu. Sudah tidak ada lagi sungai yang bening. Saya kalau membayangkan ngeri bagaimana manusia bisa punya hidup atau kesehatannya seperti apa kualitasnya kalau air aja nggak jernih, nggak bersih gitu ya. Jadi sebisa mungkin mumpung kita masih punya banyak sumber air, sebisa mungkin kita berperan untuk melestarikan. Nah, sekarang kita sangat tidak aware karena belum merasakan itu, belum merasakan gampang kok sekarang banyak air isi ulang gitu. Air isi ulang pun mengambil dari mana gitu kan. Sekarang tidak ada lagi yang tidak mengalami bencana. Jadi krisis iklim juga nanti suatu saat jangan sampai air itu jadi rebutan dan menjadi konflik. Itu yang saya ngeri. Kepikiran jadi sebisa mungkin air itu tidak diprivatisasi. Jadi kalau orang itu mau ambil air silakan ambil gitu. Tapi sesuai kebutuhan, tidak kemudian dieksploitasi, dijual gitu. Harusnya air tidak usah diperjualbelikan gitu. Nah, supaya itu terjadi terus berarti itu harus kita konservasi. Kalau kita bicara soal konservasi itu pasti hal yang besar gitu ya. Membutuhkan biaya yang mahal, membutuhkan urusan yang panjang gitu. Tapi ternyata enggak. Kalau kita memang niat, oh itu ada sumber air yang kita harus lestarikan, berarti apa yang kita bisa lakukan? Bersihkan itu ya kita bersihkan. Dengan adanya pawon ini kemudian semakin banyak teman-teman yang punya concern yang sama. Kenapa enggak kita bersihkan kalinya juga Bu? Misalnya gitu. Ada teman-teman yang suka datang ke sini, kita bikin acara, terus kita bikin acara resik kali, temennya itu mengajak teman-teman yang lain gitu ya. Bersih sungai bisa paham banyak merek makanan ya Pak ya? Kadar luasannya kita foto, kita upload. Wah, benar tuh. Yang penting ada orang yang punya inisiasi dan konsisten, komitmen yang kuat gitu. Dan itu kalau kemudian ada yang lain mengikutin kemudian mendukung, itu bisa jadi gerakan yang besar. Itu yang kami rasakan. Yang penting kita niatnya adalah konservasi. Apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ngomongin orang, kita sudah melakukan dulu gitu. Jadi menggerakkan orang lain itu menjadi lebih mudah. Gitu. Salah satunya apa yang kami lakukan dengan keluarga, dengan teman-teman pemerhati lingkungan dengan menanam di pinggir sungai
dengan kita menanam tanaman buah di pesisir sungai, membersihkan kali, bukan hanya di kali Bedok saja, tapi ada 13 kali yang ada di Jogja yang bisa kita lakukan. Dan juga saya dengan teman-teman kecil, teman-teman TK, teman-teman SD, memberikan sesuatu dalam pelestarian sungai. Dengan menebar ikan di sungai, teman-teman kecil itu paham bahwa kehidupan itu bukan dia saja, tapi ada kehidupan lain yang harus dilestarikan. Yang pertama kan kebun Taman Tirto dulu ya ada. Itu memang Mas Dimas, ya Pak Dimas yang belajar tentang pertanian, belajar tentang integrated farming, itu Mas Dimas. Tetapi kalau pawon itu memang saya yang menginisiasi. Jadi kalau hobi itu masak gitu, pokoknya saya senang masak aja. Keinginan punya pizza house itu sudah lama sekali. Waktu saya sempat tinggal di Kanada dengan host family yang suka bikin pizza gitu dan enak gitu. Saya yang nggak suka pizza jadi punya ide, aduh ini kalau dibikin pizzanya Italian tapi rasanya oriental, menarik ini gitu. Karena Pak Dimas sudah menginisiasi kebun dan saya pengen punya pizza house, kemudian yuk kita bikin pawon sekalian. Jadi saya melakukan riset tentang black pizza kecombrang. Kenapa black pizza kecombrang? Karena kita menanam kecombrang. Kita ada bambu dan kita membuat arang bambu. Dan kita tahu manfaat arang bambu ini untuk tubuh adalah menyerap residu kimia yang nggak berguna bagi tubuh. Proses bagaimana anak-anak itu senang dalam pertanian, senang dalam merawat alam itu sendiri, dari saya yang melakukannya. Saya tidak mau menyuruh orang lain untuk melakukan, tapi biarkan saya yang melakukan sendiri. Pasti orang lain akan melakukannya juga. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak pasti melihat orang tuanya. Papa ngapain? Papa di mana sih? Oh, baru nanam di sana. Oh, pasti mereka ikut. Cara-cara seperti itu bukan menyuruh, menarik tangannya untuk menanam, tidak. Tapi bagaimana anak itu sendiri sadar untuk mau melakukan. Anak-anak biasa sejak kecil kami edukasi dengan tanggung jawab domestik. Seingat saya anak-anak sejak TK itu sudah tahu menyapu seperti apa, meskipun kita nggak bisa mengandalkan mereka menyapu ya, tetapi kita kenalkan pekerjaan domestik bahwa orang tua, ayah ibunya semuanya bekerja dan anak-anak harus membantu gitu. Ketika kita membuka kebun gitu, sejak awal anak-anak sudah diajak berembuk. Kalau melihat hubungan kami ya, saya, Mas Dimas dan 3 anak itu kan kayak teman gitu. Kita nggak pernah kalau dengan anak-anak, kamu tuh masih anak-anak, tidak pernah underestimate. Ya, kalau kita menghargai anak itu sama dan itu bisa kita ajak diskusi. Pawon ini juga mendukung passion anak-anak itu semakin ketemu gitu. Jadi kemudian ketika kita membuat pawon, Jalu yang sangat interest dengan teknik gitu, ya dia yang mengurus instalasi listrik, bagaimana membuat meja dari bambu, dari kayu, bagaimana menggunakan barang-barang yang dengan bahan yang ada tetapi menjadi estetik gitu. Nah, kemudian itu juga menumbuhkan passion atau minat Jenar untuk belajar bikin minum. Belum sampai ke kopi ya, dia baru bagaimana meramu teh yang enak. Kemudian sampai akhirnya Jenar punya formulasi tehnya sendiri itu. Dan sejak itu ya dia memang passion di menyeduh kopi sama teh. Kemudian dia pengen sekolah barista. Aku dulu tuh malah nggak pede untuk jualin ke orang-orang tuh. Aku pernah bilang ke Biong, Yung kayaknya kita butuh karyawan deh. Lah, untuk apa? Untuk aku, untuk di bar. Lah, kenapa nggak kamu? Aku kurang pede aja. Soalnya kan aku lagi training. Juga kalau ada salah itu nggak enak aja sama customer. Terus nggak apa-apa deh.
kamu santai aja, nanti kalau ada yang komen atau apa kamu bilang, aku masih training, masih sini, belum bisa menguasai semua alat yang di sini dan menu-menunya di sini aku belum bisa menguasai. Tuh deh, pede aja. Kalau sebelum ada pawon ini aku merasa sih kayak saling membantunya kurang, cuman semenjak ada pawon ini kita sering membantu satu sama lain, saling ya deket lah, dibandingkan sebelum ada pawon ini jauh berbeda. Sampai sekarang ini saya tidak merasa gagal dalam bertani, meskipun sulit sekali dalam melakukan pertanian. Saya melakukannya dengan otodidak sendiri, tapi berlahan-lahan saya mau menciptakan pertanian terpadu yang dalam sekeluarga itu berketahanan pangan, tidak ketergantungan dari luar. Kebun Taman Tirto bisa mewujudkan pertanian terpadu, minimal untuk keluarga yang ada di sekitaran. Kebun Taman Tirto sangat berpengaruh dalam kehidupan kami. Hubungan kami makin erat satu sama lain dalam keluarga maupun dalam teman-teman yang lain. Seperti teman-teman yang suka di Kebun Taman Tirto. Mereka datang, ngobrol bersama, dan seperti keluarga. Ada ikatan kami.